Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU Rizky Widya Pratama SE, Ibu Kasih Pelayanan Ibu Risa Silvana SSTP MAP, serta Ibu Kasih Pengawasan Ibu Santi Kurniadewi SPD. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Pengawas serta staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang berbahagia. Rapat Penggon 15 Maret 2022 akan dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Semua kita bangun Jawa Barat dengan prestasi dan terus mengasah diri. Tunjukkan kepada semua prestasi dan juga kreasi, asa asuh dan
Selanjutnya laporan dari pemimpin rapat mingguan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhsin SPD kepada Bapak Jadi Muhsin. sama berpuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama dalam kegiatan rapat mingguan yang dilaksanakan pada tingkat cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 tertanggal 15 Maret tahun 2022. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Kemudian yang kami hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama. Kemudian yang kami hormati Kasih Pelayanan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Risi Silvana SSTP MAP. Kemudian Ibu Kasih, yang kami hormati Ibu Kasih Pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Pengawas secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 untuk tingkat jenjang SMA, SMK, dan SLB. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, dan hadirin semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan rekap daftar hadir rapat mingguan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret tahun 2022, minggu lalu. Untuk jenjang SMA negeri, untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Kasubag, Pak Kasubag, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 untuk memberikan arahan pembinaan, arahan dan bimbingannya untuk kegiatan di apel pagi ini atau di mingguan ini. Kepada Bapak Kasubag kami persilakan. Pak Muhsin sepertinya belum bergabung, Pak Muhsin. Oh iya, mungkin untuk Pak Kasubag masih belum terhubung atau tersambung dengan kegiatan mingguan ini. Untuk selanjutnya arahan mungkin dari Ibu Kasih Pelayanan kepada Ibu Desi Silvana kami persilahkan. Mangga Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Muhsin dan Teriska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, rekan-rekan struktural, Kasubag, TU, dan Ibu Kasih Pengawasan, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Wilayah 4, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Ada yang ingin saya sampaikan terkait PPDB untuk rancangan kuota rombal itu sudah kami tutup tanggal 11 Maret minggu lalu, tapi masih saja ada sekolah-sekolah yang masih mengajukan revisi kuota rombal, maka kami buka sampai dengan hari Jumat minggu ini. Karena masih ada sekolah-sekolah yang masih mengajukan rancangan kuota, untuk itu kami masih memberikan kesempatan sampai hari Jumat minggu ini. Kemudian Bapak Ibu sedikit menyampaikan seperti yang telah kita ketahui bahwa hari Jumat lalu itu sudah dilaksanakan rotasi, mutasi, dan pengukuhan untuk pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Di sini saya ingin sedikit memperkenalkan beliau-beliau yang tergabung ke dalam cabang dinas wilayah 4. Mungkin Pak Hafid bisa sedikit di share screen. Ini sekedar memperkenalkan saja ya Bapak Ibu ya, karena sebelumnya sudah tahu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui,
untuk kepala cabang dinas, Kasubag TU, dan kasih pelayanan itu masih tetap orang yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan sama kami ya. Namun untuk Ibu kasih pengawasan ternyata ada rotasi itu dari Ibu Haja Wiwin ke Ibu Santi Kurnia Dewi ya. Benar ya saya Ibu Santi Kurnia Dewi ya. Nah, ini nih Bu Santi nih jadi Artist of the Week minggu ini di cabang dinas. Pada bertanya-tanya nih siapa nih Bu Santi gitu kan. Nah, nanti Bu Santi memperkenalkan diri aja ya. Perkenalkan saya Risa Bu Santi. Tetap saya orang yang termuda di cabang dinas ya. Tetap menolak tua saya Maya Bu Santi ya. Kemudian dari kepala sekolahnya mungkin Pak Hamid, kepala sekolahnya. Nah, terjadi rotasi di lingkungan kepala sekolah. Ibu Tanti yang awalnya di SMA 1 Pesawahan menjadi kepala sekolah di SMA 1 Jatiluhur. Kemudian Pak Jajang yang tadinya kepala sekolah SMA 1 Jatiluhur sekarang menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Cimahi, Kota Cimahi di cabang dinas wilayah 7. Kemudian lanjut. Kemudian ada Ibu Haja Ipit ya. Ibu Haja Ipit dari Kepala Sekolah SMA 1 Tegalwaru menjadi Kepala Sekolah SMA 1 Pesawahan. Halo? Suara saya jelas? Kemudian kemudian ini ada promosi mungkin ya. Pak Rojiun ya, Pak Rojiun dari guru SMA 1 Majalengka menjadi kepala sekolah di SMA 1 Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Kemudian ada share screen-nya habis atau jelek atau gimana? Kemudian ada iya. Cabang dinas membayar ini ya, membayar wifi ya. Kemudian ada Bapak siapa lagi? Nah, Pak Ahmad Sodikin. Kalau nggak salah Pak Ahmad Sodikin ini adalah masuk ke dalam kemarin tuh malam anugerah guru inovatif ya, kalau nggak salah ya. Nah, beliau dari guru SMA 1 Compreng menjadi kepala sekolah SMA 1 Jatisari, Kabupaten Karawang. Kemudian, Ibu Waliati Retnoningsih, beliau dari SMKN 2 Subang menjadi kepala sekolah SMKN 1 Compreng, Kabupaten Subang. Udah ya, cukup ya. Ada lagi Pak Dr. Eman Punten. Pak Dr. Eman yang awalnya kepala SMA 1 Jatisari menjadi kepala sekolah di SMA 1 Telaga Sari ya. Ada lagi? Oh iya, Pak Ade ada lagi ya. Kemudian ini sama promosi juga dari Pak Ade Mulyana SMKN 1 Cipendei menjadi kepala sekolah di SMKN 1 Purwasari. Udah ya, oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan maaf, hari ini akan dilaksanakan sertijab untuk Bapak dan Ibu yang terkena rotasi. Hari ini insya Allah akan dilaksanakan di SMKN 1 Jatiluhur gitu ya Bapak Ibu. Nanti dimohon kehadirannya juga untuk semua yang mendapatkan undangan. Kita akan melaksanakan sertijab di sana. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, titip pesan kalau sekarang ini kan kegiatan sedang padat, baik itu dari Subag TU sedang ada pergeseran, sedang ada BPMU, itu padat sekali. Jadi kita sama-sama berdoa semoga kita semua diberikan terus kesehatan, terlebih lagi menghadapi PPDB dan yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan lupa olahraga ya Bapak Ibu ya. Dan satu lagi titip pesan untuk Bapak Ibu pengawas, punten mohon izin untuk laporan verbal UKK, kami mohon segera untuk melaporkan di link yang telah disediakan. Itu saja barangkali Teh Rizka, dan saya ucapkan selamat melaksanakan ujian sekolah untuk jenjang SMA, baik negeri dan swasta. Hari ini adalah hari kedua, semoga kita bisa melaksanakan ujian sekolah dengan keadaan yang lancar, sehat semuanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali. Mohon izin Pak Kacedi sudah hadir.
Eh, Ini belum Ibu. Oke. Nah, sekarang sesuai janji saya tadi, saya ingin lihat Bu Santi mungkin ya. Bu Santi apa kabar Bu Santi? Halo Bu Santi. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, silakan Bu Alhamdulillah Santi. baik, Bu. Mungkin mungkin bisa memperkenalkan diri, mungkin yang lain sudah ingin tahu nih Bu Santi. Oke, mangga silakan satu dulu Teh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Ya, mangga selanjutnya Ibu Santi Kurnia Dewi untuk memperkenalkan diri Ibu. Selamat datang di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezekinya, kita masih diberikan nikmat sehat sampai pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya sampai pada kita sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Haji Ai Nur Hasan APMSI, Bapak Ibu atau Ibu Risa, saya juga belum kenal semuanya, Ibu Risa selaku Kasih Pelayanan, kemudian Pak Kasubag, Pak Rizky. Bu Risa, Bu Risa, saya mohon. Oh iya, mohon maaf Bu Risa. Bu Risa, mohon maaf Bu Risa selaku Kasih Pelayanan, kemudian Pak Rizky selaku Kasubag, dan juga rekan-rekan yang berada di KCD Wilayah 4. Memperkenalkan, nama saya Santi Kurnia Dewi. Saya diamanahkan pada tanggal 11 Maret 2022 untuk menjadi Kasih pengawasan di KCD Wilayah 7. Pada intinya mungkin ini adalah sebuah jabatan dan saya sampaikan bahwa pertama kali yang saya ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti luar biasa amanah yang akan dibebankan kepada saya, berarti saya siap harus bisa melaksanakan segala bentuk amanah yang dibebankan kepada saya. Insya Allah Bapak dan Ibu, kepada para kepala sekolah, baik SMA, SMK, SLB, dan juga para pengawas di KCD Wilayah 4, saya mohon doa dan dukungan untuk kita senantiasa bisa bergandengan tangan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya di KCD Wilayah 4, karena luar biasa dengan pergerakan transformasi pendidikan sekarang, kita dituntut untuk bisa bergerak melangkah lebih maju dan kita bergerak harus cepat. Jadi tanpa motivasi atau energi yang besar, tentunya kita tidak akan bisa melangkah lebih baik lagi. Oleh sebab itu, saya berharap semua rekan-rekan kita bisa saling mendukung, kita saling memotivasi, kita saling bekerja sama. Mudah-mudahan KCD Wilayah 4 ini akan bergerak jauh lebih hebat lagi, jauh lebih baik lagi. Saya sebetulnya belum sertijab dengan Ibu secara langsung di KCD 4 gitu ya. Walaupun sertijab secara kedinasan sudah dilaksanakan pada hari Senin kemarin di Provinsi Jawa Barat, tetapi secara di KCD 4 saya belum mendapatkan amanah tupoksi yang akan dilimpahkan kepada saya, sehingga pada hari ini insya Allah ini adalah perkenalan kepada seluruh keluarga besar KCD Wilayah 4. Mudah-mudahan saya bisa diterima di KCD Wilayah 4 ini dan kita akan bekerja sama semuanya untuk bisa membangun dunia pendidikan di KCD Wilayah 4. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan baik dengan kami selaku perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan kita akan berjuang bersama untuk memajukan pendidikan kita ini. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Risa tadi, saya latar belakang sebetulnya adalah kepala sekolah. Saya berlatar belakang dari kepala sekolah, saya mutasi atau promosi dari Kepala SMA 23 Bandung. Sebetulnya gerakan saya itu dari kepala sekolah baru sekitar 5 tahun, Bapak dan Ibu, belum lama di kepala sekolahan, tetapi mungkin saya sudah banyak teman-teman di kepala sekolah baik Karawang, Subang, kemudian Purwakarta
yang tentunya mudah-mudahan ini akan mempermudah kita bisa menjalin tali komunikasi, tali silaturahmi untuk bisa memajukan pendidikan di wilayah 4 ini. Oleh sebab itu mohon dukungan kerjasamanya, baik kita sama staf ataupun struktural yang ada di KCD wilayah 4. Doakan kami semua dalam keadaan sehat, dan saya pun mendoakan Bapak dan Ibu selalu adalah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa amanah dalam semua pekerjaan kita, karena tujuan kita adalah untuk membangun masa depan bangsa yang jauh lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya ucapkan selamat juga bagi para kepala sekolah yang baru, yang terutama yang baru diangkat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga nanti bisa memberikan torehan prestasi untuk putra-putri di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan kami akan bersama-sama untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan ini. Itu saja mungkin Bu Resa, mohon maaf ada hal-hal yang kurang, tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Sekali lagi selamat datang di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat. Ya, Bapak Ibu mungkin sekarang sudah bergabung bersama kita Bapak Ainur Hasan sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Bapak. Ya, terima kasih. Rika udah ini semua belum ditampilkan para pejabat yang baru? Sudah Pak. Tadi disampaikan oleh Boris ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pejabat struktural, alhamdulillah hari ini sudah lengkap kembali, ada KTU kasih pelayanan pengawasan ya. Dan rekan-rekan para pengawas serta para kepala sekolah, staf dan TU sekolah, alhamdulillah hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti halnya tugas-tugas kita yang harus kita lakukan. Diingatkan kembali bahwa setiap Selasa tetap kita mengupayakan mengikuti rapat mingguan seperti ini, sesibuk apapun. Manakala ada hal yang memang bersamaan untuk para kepala sekolah, diminta untuk bisa mewakilkan baik ke Wakasek atau ke guru yang hari ini tidak ada kegiatan. Kemudian nanti secara rutin, Rizka nanti setiap rapat seperti ini, notulensinya disiapkan, diketik, kemudian di-share di grup-grup. Selain juga videonya juga kita rekam. Ini penting karena bagaimanapun informasi kadang hari ini dapat, besok lusa lupa, ya. Sehingga rekan-rekan di sekolah bisa membuka kembali tulisan yang kita kirim maupun video rekaman yang kita siapkan di channel KCD ya, sehingga bisa dilihat kembali. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah agar setiap rapat seperti ini dicatat dan kemudian disiapkan tindak lanjutnya. Jadi kalau hanya rapat, mendengarkan, kemudian hilang, ya sangat disayangkan gitu ya. Dongeng aja, dongeng-dongeng yang zaman dulu Wakil Pamang Jaya kan tidak hilang. Direkam, kemudian itu menjadi bagian dari inspirasi atau menjiwai kita. Kalau ini hilang ya lebih jauh, lebih buruk dari itu ya. Dongeng aja udah baik gitu ya. Sehingga diharapkan setelah rapat ini ya dicatat. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Nah, mohon itu diperhatikan dan dikasih tadi agar dibuat notulensinya dan di-share di grup-grup agar sekolah bisa segera menindaklanjutinya. Itu ya pola manajemen yang harus dibangun ya. Kemudian rapat minggu ini agar terus dijalankan. Mungkin nama bisa berganti lah karena suatu saat mungkin ada pergantian pejabat, nama silakan aja, itu fleksibel. Tetapi saya kira model rapat itu bisa terus dilakukan, bisa tatap muka, bisa dengan online. Itu hal teknis sesuai dengan kondisi yang terjadi di saat itu. Beberapa informasi selain yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan pejabat struktural, sebelumnya selamat ya kepada beberapa kepala sekolah yang baru, baik rotasi maupun
promosi ya, termasuk Pak Kasubag, termasuk kasih pengawasan ya, Bu Wiwin pindah ke Bekasi, dan yang baru Bu Santi ya, hari ini mulai bergabung dengan kita semua. Yang jelas rotasi promosi kalau rekan-rekan melihat bahasa ideal itu kan kepercayaan. Tetapi bisa kita ukur sebenarnya sih ya, bisa terukur lah. Ada beberapa tolak ukur. Yang pertama bisa dilihat bahwa kepala sekolah yang rotasi, ya kemarin saya lihat Bu Pipit sama Bu Tanti ya, dengan Pak Jajang ya, hanya 3. Kenapa hanya 3? Yang 3 inilah yang sudah di atas 2 tahun. Yang lainnya belum ada yang 2 tahun, sehingga tidak ada yang dirotasi. Itu sistem yang kita bangun. Sehingga tanpa usulan dari siapapun, sistem sudah bisa memberikan rekomendasi siapa-siapa yang mesti dirotasi dan lokasi-lokasi yang mungkin untuk dijadikan bahan di Baperjakat ya. Dari mana lokasi-lokasinya ya, tadi dari peer review, penilaian kerja antara kita, antara kepala sekolah dengan bawahan, itu sebagai bahan kumulatif, termasuk hasil PPKS juga masuk ke dalam bahan itu ya. Sehingga keluarlah rekomendasi. Sehingga banyak yang dulu pernah ada nanyakan, bagaimana sebuah sistem bisa ngasih rekomendasi? Bisa dengan bantuan instrumen-instrumen yang kita siapkan, maka bisa memberikan rekomendasi. Itu ya bisa. Contohnya kan tadi yang di atas 2 tahun nanti kelihatan dari instrumen. Itu juga bagiannya akan dimutasi manakala ada ruang dan waktu. Misalkan ada ada yang pensiun, kemudian se-Jawa Barat dikumulatif, maka BCKS harus masuk dan terus akan bergeser ke yang lainnya. Dan nggak ada yang lain. Kalau di Karawang Pak Eman ya, jadi hanya 4 yang di atas 2 tahun di wilayah kita. Pak Eman, Bu Pipit, Pak Jajang, Iljeng, Bu Tanti ya, gitu ya. Itu ya yang terjadi di saat kemarin di rotasi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya di luaran banyak isu lah, itu wajar, namanya juga manusia. Tetapi kan yang namanya mendung belum tentu hujan gitu ya. Mungkin mendungnya udah kelihatan. Pak Hasan Arik Kadio itu mendung. Pada saat hujan belum tentu juga dilantik. Itulah namanya sebuah kepercayaan, karena ada variabel lain yang memang menjadi ukuran. Yang berikutnya, hari ini untuk sekolah negeri sedang menyelesaikan pergeseran BOPD karena hanya dipatok di 2 hari, sehingga mohon dimaklum kalau para bendahara sekolah negeri ada gugurubukan nih di 2 hari ini, karena memang informasi ke kita juga sangat terbatas dan hanya diberikan waktu selama 2 hari, sehingga mohon maklum kalau kami di KCD tidak bisa membantu, harus keliling ke 3 kabupaten karena memang sangat tidak memungkinkan, akan habis waktu di perjalanan, sehingga kami pusatkan di 1 titik saja di Subang, sehingga seluruh bendahara bergantian kita berikan asistensi, kita berikan pendampingan bagaimana melakukan proses pergeseran BOPD, sehingga insya Allah di 2 hari ini seluruhnya bisa dituntaskan sesuai dengan rencana kerja sekolah tanpa melampaui RKS yang sedang disiapkan oleh sekolah masing-masing. Kemudian hari ini juga di siang hari jam 1 kalau nggak salah, kita akan mengadakan serah terima jabatan para kepala sekolah yang baru maupun yang dirotasi. Kenapa ini perlu dilakukan lebih cepat dan serempak bersamaan? Kalau ini dilakukan per sekolah, ini akan cukup menghabiskan waktu ya, dan tidak efisien. Belum kudu ngayatkan acara ini, kudu snack segala macam gitu ya, belum ya panjang lebar lah. Sehingga kami pusatkan di 1 titik dengan harapan ini akan lebih efektif, sehingga mulai hari ini maka proses pergantian sudah selesai, sehingga besok bisa lanjut melakukan tugas-tugas di sekolah yang baru. Hanya memang proses nanti Pak KTU proses perpal keuangan asetnya ini harus dilakukan, walaupun nanti mulai kita garap mulai besok lusa ya. Tetapi hari ini silakan dibuat dulu angka-angka sementara
agar peralihan antara pejabat, antara kepala sekolah bisa berjalan dengan mulus dan bisa kita fasilitasi agar tidak ada konflik atau permasalahan teknis di kemudian hari. Kitalah yang mencoba untuk membantu menyelesaikannya. Kemudian persiapan PPDB juga sudah kita menginjak ke tahap berikutnya karena kuota PPDB juga sudah clear. Ada beberapa yang mengajukan perubahan juga sudah masuk ke Bu Kasih Pelayanan, udah masuk ya. Sudah masuk dan sudah kita berikan tanggapan mana yang kita tolak, mana yang kita terima. Semua berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh sekolah. Kadang juga apa yang dibuat oleh KCD nggak selalu benar. Ada juga data kita yang salah. Sehingga itulah pentingnya sebuah keterbukaan dan ada forumnya, ada medianya untuk melakukan itu. Dan berikutnya saya ingatkan kembali, saya bawa kembali bahwa kita semua ada satu keluarga. Pengawas, kemudian tim di KCD maupun kepala sekolah ini satu keluarga. Satu sama lain saling melengkapi. Jadi manakala ada masalah-masalah terkait dengan manajemen atau teknis-teknis di sekolah, silakan berkonsultasi baik ke pengawas maupun ke KCD. Insya Allah kita akan mencari solusi yang kira-kira apa yang rekan-rekan inginkan terpenuhi tanpa melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun terkait dengan manajemen keuangan yang ditetapkan oleh instansi keuangan. Sehingga itu yang menjadi perhatian agar terus kita menjalin silaturahmi, komunikasi yang baik, dan segala permasalahan silakan dikonsultasikan. Insya Allah kami siap untuk membantu sesuai dengan kapasitas, dan insya Allah apa yang kami lakukan semuanya adalah untuk kepentingan sekolah agar bisa berjalan lebih efektif. Kemudian jadwal terdekat insya Allah di minggu depan ya, kalau nggak salah, Pak Gubernur akan hadir di Karawang sebagai lokasi launching BLUD, direncanakan di Karawang dan di Bekasi tanggal 22 dan 23. Apakah di Karawang tanggal 22 atau 23-nya, kita sedang melihat agenda atau rondom acara yang disiapkan oleh protokol gubernur. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan BLUD di Jawa Barat, khususnya di wilayah kita, bisa betul-betul menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan yang kita harapkan. Dan untuk sekolah swasta, BPMU sedang kita proses ya. Nanti tolong minggu ini dibereskan. Kita harapkan sebelum akhir bulan BPMU sekolah swasta bisa segera cair. Karena banyak sekali kebutuhan di sekolah yang memang perlu support dana ya. Walaupun kami tidak bisa memberikan nilai yang sangat besar, tetapi setidaknya ini bisa membantu agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta juga bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Dan nanti Pak KTU, Bu Herna, tolong disosialisasikan kembali tentang penyelenggaraan keuangan yang harus melalui transaksi non cash ya. Itu menjadi perhatian karena ini menjadi ketentuan dari pemerintah agar transaksi kita dilakukan dengan cara tidak cash. Tentunya saya kira tadi tidak cash ini sebenarnya nggak ada masalah, bisa-bisa aja. Kaitan dengan rekan-rekan ada permasalahan keuangan, nanti kita bantu lah. Tinggal datang ke kita, nanti kita cari solusi sehingga keuangan sekolah tetap bisa berjalan lancar, karena bagaimanapun banyak sekali pembiayaan sekolah yang sudah dikeluarkan sementara uangnya belakangan. Semua ada solusinya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal rekan-rekan terbuka kepada kami, dan kami bukan APH, apa perangkat hukum atau penegak hukum, bukan. Kami adalah pejabat tata kelola. Tata kelola itu perannya bukan di audit kemudian menjadi sanksi, bukan, tetapi auditnya hanya audit pembinaan. Artinya kalau ada yang keliru kita perbaiki, kita berikan solusi. Nah, itu akan jauh lebih baik ketimbang rekan-rekan
ada trouble, kemudian ternyata berdasarkan audit dari aparat hukum ada masalah, itu akan lebih merepotkan untuk menyelesaikannya. Sehingga lebih awal itu lebih baik gitu ya. Kemudian PPKS juga sudah beres, antara negeri maupun swasta sudah beres, sudah diumumkan. Tinggal yang belum kita lakukan ini persiapan. Nanti Bu kasih pelayanan, saya belum lihat kembali rencana program tahunan KCD. Kita kan biasanya kan ada KSN, ada KOSN. Jangan menunggu instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena di Pemprov juga sedang sibuk urusan di level provinsi. Kita juga mempersiapkan di level kabupaten. Hitung-hitungan saya harusnya di bulan-bulan sekarang itu sudah mengadakan LKS tingkat kabupaten. Ini jangan sampai terulang kembali tahun kemarin. LKS tingkat provinsi misalkan bulan Mei, kita tidak sempat mengadakan. Gerabak-gerubuk tunjuk aja yang berangkat. Akhirnya kan hasilnya kan tidak maksimal. Kalau LKS-nya di bulan Mei, maka di bulan Februari, Maret ini sudah ada LKS tingkat kabupaten. Terus semua bisa kita lakukan dengan pembiayaan yang lebih ringan kan gitu ya. Tolong itu mulai dibaca kembali ya Pak, Bu kasih dengan timnya ya, Bu kasih pelayanan. Makasih ya Pak. Kapan LKS tingkat kabupaten? Kapan KOSN dan KSN, KOSN tingkat kabupaten? Saya mengharapkan kita wajib mengadakan acara di tingkat kabupaten. Tentunya dengan pola pembiayaan yang lebih disederhanakan. Yang penting substansinya jalan, bukan pembiayaannya. Pasti berdampak biaya, tapi insya Allah kita bisa efisienkan, kita bicarakan tanpa harus alasan keuangan kemudian menjadi tidak ada pakai tunjuk-tunjukkan. Jadi kalau pakai tunjuk-tunjukkan itu lagi yang berangkat. Jika tolong dipersiapkan, apalagi ini bersamaan dengan PPDB. Tadinya saya berharap di Februari Maret sudah mulai digarap, sehingga pada saat kita masuk ke PPDB kita bisa fokus ke proses PPDB. Ini bulan April, akhir April ke Mei ini kita cukup berat ya, karena harus menuntaskan alur penyelenggaraan PPDB mulai sosialisasi sampai ke tahapan-tahapan yang lainnya. Nanti tolong dibuat aja timnya Bu, tim KSN, KOSN dan LKS tingkat kabupaten. Kemudian kita diskusikan kapan itu dilakukan, jangan sampai dengan menggunakan pola tunjuk-tunjukkan atau seleksi terbatas ya. Kita mengharapkan semuanya berpartisipasi, karena disitulah peran pembinaan. Karena lomba-lomba itu bukan tentang juara, bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan. Tetapi sebenarnya itu kan hanya media untuk mendorong, melakukan pembinaan agar sekolah memacu kinerjanya masing-masing. Nah, kalau ininya nggak jalan, ujung-ujung ke lomba, ya percuma. Dari tahun ke tahun kita lomba hanya sibuk mencari juaranya saja. Proses pembinaan penguatannya tidak terjadi ya. Itu ya substansi yang kita kejar ya. Saya kira itu hal-hal penting yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon partisipasi kehadiran di rapat minggu ini ditingkatkan. Nanti para pengawas ingatkan ke sekolah-sekolah swasta, karena saya lihat dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, jumlah kehadiran sekolah swasta ini sangat minim ya. Padahal permasalahan bukan hanya di negeri, juga terjadi di sekolah swasta. Nanti pengawas tolong didorong. Toh guru kan banyak di sekolah itu, kan bukan hanya kepala sekolah. Di sana ada belasan orang. Masa guru aja ngawakilan tuh bisa gitu ya. Itu ya, kalau memang itu tidak dibutuhkan ya itu salah sendiri. Karena terjadi kasus di 3 bulan yang lalu, ada audit ke sekolah swasta terkait dengan pelaporan BOS. Jawaban sederhana, di KCD tidak mengadakan pembinaan. Saya kan sangat terharu lah, sangat bangga dengan jawaban itu. Pembinaan administratif tata kelola sudah kita lakukan, pembinaan dalam bentuk rapat sudah kita berikan ruangnya, tapi nggak masuk, nggak ikut-ikutan. Manakala ada audit, nunjuk ke KCD, nggak ada pembinaan. Itu sangat hebat, luar biasa. Saya terharu dengan jawaban itu ya. Sehingga tolong nanti pengawas, tolong mulai diingatkan kembali. Pertama, peran pengawas adalah sebagai mitra, sebagai rekan kerja. Yang kedua, kehadiran di rapat-rapat yang seminggu sekali ini, tolong diperhatikan. Tidak mesti kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sangat sibuk, karena banyak sekali pekerjaan,
boleh ke Wakasek. Wakasek juga hanya 4, masih kena kurang. Boleh ke guru itu ya. Kalau guru nggak ada, masa sih jiji acan dari belasan orang yang bisa mewakili. Itu ya, sekali lagi terima kasih atas kerja bareng kita semua. Mudah-mudahan dengan kerja bersama, segala kekurangan dan kelemahan kita satu sama lain saling menutupi, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Karena bagaimanapun kita adalah manusia, bukanlah malaikat, pasti ada kurang dan lebihnya. Baik apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mungkin ada yang nggak tepat, ada yang tidak lengkap, tidak sempurna, maka rekan kita, teman kita, itu ikut menyempurnakan apa yang kita dapatkan. Sekali lagi, mudah-mudahan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita kerjakan hari ini dan berikutnya, ini mendapatkan ridho dan pahala untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainur Hasan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan raise hand atau di kolom chat. Atau langsung buka saja mikrofonnya. Ada yang ingin ditanyakan? Udah siang Kak, mungkin Kak, banyak Ya, kegiatan. sepertinya tidak ada Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya rapat mingguan ini akan ditutup terlebih dahulu dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu pengawas kita dari Ibu Dede Sumiati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Haji Ainur Hasan APMSI sebagai Kepala di Kadis Wilayah 4. Yang saya hormati Ibu Kasih Pengawasan yang baru, Ibu Santi Kurnia Dewi, Ibu Rise Kasih sebagai Bu Kasih Pelayanan, Pak Rizky sebagai Kasubag, dan yang saya hormati para pengawas, para kepala sekolah, beserta staf KCD. Marilah kita sama-sama mengheningkan sejenak, menundukkan kepala untuk berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini tanggal 15 Maret 2022, kami telah melaksanakan rapat mingguan dengan lancar. Alhamdulillah. Untuk itu, ya sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami, ya Allah, ke jalan yang benar dan yang Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan ini. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa, kemaksiatan, kesalahan, dan kehilafan kami, serta jadikanlah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon. Kabulkanlah ya Allah
doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede Sumiati. Semoga doa kita hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sekalian, rapat mingguan telah selesai. Selamat bekerja kembali. Saya minta maaf selaku pembawa acara apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa untuk isi akan ya Bapak Ibu. Ya, sudah Bu. Terima kasih.